Masih ngobrol mengenai tato, ya biasanya juga setiap orang memiliki alasan tersendiri dan masing-masing untuk memiliki tato. Seperti halnya Tiga di sini, dia memiliki cerita tentang hidupnya dia yang digambarkan melalui tato di tubuhnya. Dan juga suaminya Esti lebih banyak tatonya adalah tulisan alias nama-nama, namanya. Nama anak, Nama mamahnya, mamanya, nama saya juga ada. Nama istrinya situ. Ada istrinya. Sebenarnya itu badan nama prasasti. Semua ada di situ. Oke, bicara mengenai tato. Tato yang paling sakit yang mana? Yang pernah ditatoin di badan? Belakang dan ini. Apa alasannya sakit? Kalau di belakang itu titik geli. Jadi misalnya Oh, makin geli makin sakit. makin sakit karena campur. Oh, jadi geli-geli sakit gitu. Geli-geli sakit. Jadi ekspresinya jadi nyebelin. Ketika ditato ekspresinya kamu gimana? Jadi Udah dong, lu jangan lebay, jangan mulai tuh. enak gak? Nggak enak. Nggak enak gitu, tetap enak. Nggak enak. Yang benar, Akhirnya. masa bisa banyak gini kalau nggak enak? Kan gue bilang yang sakit cuma di sini. Heeh. Berarti kan yang ini enggak. Ini Berarti yang ini enak. Oh, gitu. Ari kalau mau tato di mana? Apa? Ari kan ada tato nggak sih Ari? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ada banyak sih, Itu yang polkadot tuh. banyak goret-goretan gitu, cuma nggak dibikin, Goret-goretan. ada sendiri. Tato gitu. knalpot. Iya, tato kenal. Paling banyak saya tato koin. Kok koin? Koin Gocapan. 100-an gitu, ada di dengkul. Biasanya. Ya bekas, Jatuh gitu ya. bekas koreng dulu lah. Oke. Igel. Jalan namanya anak kecil kan main bola dulu ya. Berikut ini kita akan undang seorang artis Indonesia juga. Wah, dia pokoknya ada di setiap televisi. Dia adalah seorang pria. Dia biasanya melakukan aktivitas yang ekstrim. Setelah jadi stuntman, pernah juga olahraga tinju. Wah, siapa? Wajahnya pernah bengep ketika dipukulin dulu. Jadi petinju, dia juga pekerjaannya apa lagi selain petinju? Oh, pokoknya pekerjaan Atlet, keras. oh Atlet. karate juga ya, Ya. atlet judo juga. Benar. Oh, ini Tapi berarti dia- atlet ya bukan Atlet ya. Dia sudah tobat sekarang ini karena dia sudah berkeluarga dan sudah operasi menjadi seorang wanita. Langsung saja inilah dia, Melanie Ricardo. Tuh, Katanya atlet. gue dipanggil mau ditinju nih. Saya pengen klarifikasi sedikit tadi iya, Pak. ya. Kalau saya itu perpaduan. Apa tuh? Saya itu ibarat shampoo 2 in 1. Apa tuh? Ya, bodinya Godzilla, wajahnya Nabila. Makin kesini badan Keren loh, Ari Melanie loh. makin seksi ya. Beres. Bener, badannya makin seksi. Kan saya Walaupun pengen kayak pengen kayak istri Anda. Yang benar. Supaya dapat iklan banyak. Nah, Kalau dia terlalu banyak ekspos itu. Iya, iklannya banyak banget. Sekarang tuh ada 2 keluarga yang paling merajai entertainment Indonesia. Iya. Keluarganya Ari Untung dan keluarga siapa? Uya Kuya. Nah, Nah, iya kan? iya. Makanya ini anak lagi dipol-polin jangan sampai keburu gede. Keburu anak Melanie gede abis gua. Bersaing antar anak. gitu Bersaing ya. antar anak. Apa kabar, Ri? Sehat? Sehat. Sekarang Sehat, kita yang mesti nanya kita sebenarnya. Sekarang ngomongin tato deh. Iya. Dikit amat pasti nggak kelihatan. Saya sedikit, makanya saya tadi sangkain tuh mau ngebicarain mengenai film terbaru saya, iklan terbaru saya, gitu kan. Kemudian Ada, Bu, ada. lagu terbaru, karena kan aku ada tour 27 kota juga sama Justin juga kemarin kan, gitu. Jadi aku pikir berbicara mengenai karirku, ternyata berbicara mengenai tato. Kalau soal tato saya malu, sebelah saya lihat tatonya banyak banget. Gue sedikit banget nih Iya. tatonya, coba lihat tuh Tapi ya kan. tatonya sedikit tapi ada artinya nih, coba Ada lihat. artinya. Tato saya ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Lumayan deh. Banyak Bang, kok, 6 lumayan. gitu. Tapi Cuma ya, tapi nggak banyak lah. Bener, Besar-besar ya. ada 6. Mama sengaja ngambil space yang kecil-kecil. Space yang kecil. Sebenarnya gini, ada beberapa tato yang pada saat kita udah more mature gitu, saat udah lebih tua gitu kan, Bo, agak diseselin gitu. Kenapa Karena tuh? itu tato itu dilakukan pada saat zaman-zaman dulu Eka masih gadis gitu. Oh. Mampus. Bentar, ya bentar. kan? Ini perlu diklarifikasi. Hey, Lu tuh dulu garis atau perjaka? hey, aku tuh perjaka tapi ting-ting. Iya. Jadi sekarang nyesel karena tato itu sebetulnya nggak terlalu ada meaningnya. Sedangkan kan sebenarnya kalau orang-orang bertato tuh pengennya setiap tato itu seperti cerita Ada kehidupan cerita. kita gitu. Jadi pertama tatonya yang mana?
Di belakang, sama si Gambar apa? Gustino, suaminya Melanie Subono. Pertama kali tato, karena teman-teman pada tato. Udah gitu, ini adalah kesalahan paling tolol dan untuk yang belum tato, jangan pernah dilakuin. Jadi kalau lo ke tato artis, disuguhin sama album, jangan pernah lo ngambil dari album itu gambarnya. Kenapa? Karena kan sejuta manusia lain juga akan mengambil tato Lapar yang mata sama. gitu ya. Bener, gitu. Ya, jadi BM. Jadi banyak banget. Jadi kalau bisa sebelum tato, pilih benar-benar gambarnya dan apa artinya yang related dengan kehidupan lo gitu. Nah, kalau yang di belakang emang gambar apa? Yang belakang itu gambar, yang belakang kebetulan bagus. Itu Chinese, huruf kanji artinya adalah blessing, diberkati. Gitu. Setelah ditato itu saya ngerasa karir saya semakin diberkati. Peres. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Memang sengaja tatonya Cani emang jalan langsung jadi oriental gitu. Hari salah kalau bilang saya oriental. Iya, Kamu iya. orang pertama yang bilang saya oriental. Kenapa itu? Biasa cowok-cowok kalau ngeliat saya sangka saya Uzbekistan loh. Tapi tato di antara semua yang paling punya meaning yang mana? Yang paling punya meaning adalah yang ini. Ini adalah engagement date saya. Sebentar. Ini. Kayak barcode. Kayak barcode? Cepit. Harganya 5.000 Jadi gitu. kalau masuk Enggak, itu kayak supermarket hitungan begini. hari di penjara sehari, 2 Coy, hari. ya Allah. Ini engagement date. Ini tanggal dimana saya memutuskan untuk berkomitmen dengan si botak lucu itu. Lucu kali buat gue. Dia mah lucu buat gue. Kalau buat lu mah terserah lu. Jadi mulai saat-saat itu kita memutuskan untuk we're gonna spend the days of our lives together. Bareng-bareng jadi natonya kan waktu Dari itu tanggal ya. ini. Dia juga tato itu juga? Ada juga Tyson tapi sekarang jadi keinian. Kenapa tuh? Jadi kebanyakan tatonya jadi nggak bagus. Dulu waktu di Australia sedikit tatonya masih karena mahal gitu ya. Kalau sampai sini tato kan lebih murah. Nato mulu jadinya laki gue udah kayak buku gitu banyak banget tulisan-tulisan. Oh, Jadi gitu. nggak demen. Katanya ada arah jalan gitu nih ke rumah nih ke kanan kiri. Jalan lo kali ya. Ada peta jalan. Peta jalan. Oke. Rencana mau tambah tato lagi nggak sih? Nanti kalau misalnya ada momen dulu nih sekarang kalau udah tua kan kita nyari momen sama udah nggak tahan sakitnya. Kalau dulu kan rock and roll gitu kan. Nanti kalau anak kedua ya, anak kedua loh bukan suami kedua loh ya. Iya. Anak kedua rencananya nambah. Jadi Chloe udah anak pertama udah ada tato Udah juga? ada Chloe ada di sebelah kanan. Gavin, Kayla ada semua. Anak saya. Di anak lo kan anak gua juga, Ri. Oh, iya. Maksudnya Oh, iya, anak iya. Indonesia. Benar. Iya. Dulu memang ketika anak saya kecil, neninya yang merawat. Saya yang ngasuh. Baiklah, Gitu. untuk yang lagi rencana untuk bikin tato, kita akan berikan rujukan tempat-tempat. Rujukan di mana? Buahnya apa? Rujak, itu rujak. Aduh, langsung mikir nih. Oke, rujukan Iya, studio iya. tato untuk yang sekarang lagi ingin menato yang bagus. Ini dia. Studio dibikin sekitar 2 tahun lalu. Awalnya emang karena suka gambar aja di media apapun sih. Emang karena suka, terus dengan media kulit kayaknya lebih keren gitu. Tato udah 7 tahun. Waktu itu karena bosen jadi wartawan jurnalis, jadi gue dalemin tato. Kalau untuk peralatan kita pakai disposable semuanya, sekali pakai kita langsung buang. Untuk jarumnya juga sekali pakai, jadi emang steril. Paling aneh sih nggak ada, cuman kalau nggak suka cuman pengerjaan tribal aja. Saya nggak suka ngerjain tribal. Tulisan nama pacar ada sih, banyak banget. Kalau itu nggak aneh sih. No big deal Jakarta ya. Jadi karena emang bukan masalah besar Jakarta aja, tato itu ya bukan masalah besar. Ya, itu tadi tempatnya. Kalau 3 nato udah berapa tadi? Berapa jumlahnya? Cuma satu badan. Satu badan. Itu di satu tempat atau macam-macam natonya? Beda-beda tempat. Tato artisnya kan? Iya, beda-beda tempat. Beda-beda. Memang ngerasain macam-macam segala dengan tangan yang berbeda. Ya memang dengan hasil. karakternya si tato artisnya memang beda juga. Makanya tato gue juga beda-beda. Oh gitu. Yang paling disukain favoritnya di mana? Yang di paha. Yang di Pak. Itu nato di mana tuh?
Di Kemang ada teman gue. Kalau gitu kita akan lihat pendapat masyarakat mengenai wanita yang ditato itu seperti apa sih menurut mereka. Ini dia. Ya menurut gue kalau cewek bertato itu termasuk tergolong orang yang berani karena dia berani menunjukkan jati dirinya ke orang-orang, bagaimana orang menilai dirinya. Dia terserah saja mau orang nilai dia negatif ataupun baik itu positif, dan menurut saya tato itu juga merupakan suatu seni, jadi tidak ada salahnya. Saya nggak ada masalah dengan wanita yang bertato karena menurut saya dengan mereka menggunakan tato pasti mereka udah punya consideration sendiri, alasan-alasan sendiri. Jadi saya sama sekali nggak ada masalah meskipun saya sendiri sebenarnya memutuskan buat nggak bertato. Cewek bertato tuh kalau ada yang bilang itu gaul, menurut saya sih enggak banget ya, karena berarti menandakan bahwa dia itu tidak punya prinsip dalam hidupnya menurut saya. Keren ya, soalnya mereka berani banget untuk memberikan noda yang akan selalu nempel di tubuh mereka. Cewek bertato itu nggak masalah sih sebenarnya, nggak ada sangkut pautnya sama kepribadian gitu. Tato ya kalau menurut mereka bagian dari seni, ya cukup bagian dari seni aja. Itu tadi pendapat dari masyarakat. Ada juga yang kontra, yang bilang kalau cewek bertato tuh katanya menurut dia nggak banget. Itu dari Udin yang pertama, yaitu awal Udin. Tapi kalau lu misalnya bini lu pengen tato, boleh nggak buat lu? Karena ada kadang-kadang suami yang nggak mengizinkan kan. So, boleh-boleh aja. Kadang-kadang hampir semua wanita ditato. Kebanyakan daerah alis kan. Oh, Ali kan sulam kalau itu. Oh, itu tato apa sulam sih? Sulam. Boleh kalau misalnya Ari. Kalau dia mau dan bisa memberikan alasannya yang kira-kira cocok gitu, keren, boleh. Emang bagus, boleh aja. Yang make sense boleh. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali lagi setelah ini tetap di Tonight Show. Maaf. Makanya lu, harusnya lu yang nanya. Kenapa jadi gue yang nanya-nanya? Aduh. Berarti kalau Ari memperbolehkan kalau seorang wanita bertato nggak masalah. Nggak, kita kan maksudnya moderat aja, moderat. Kalau kita mungkin dengan alasan yang bisa diargumentasikan, nggak ada masalah. Kalau emang ternyata, wah, saya janji kalau begini, oke, nggak ada masalah. Saya ini maksudnya adalah ini, nggak ada masalah. Pokoknya make sense gitu, yang logik make sense. gitu ya. Iya. Nah sekarang Melanie, kalau sekarang mau ditato daerah mana? Kalau mau ditato Mau lagi, tambah tato lagi daerah mana? paling gue sih standar teh. Apa tuh? Paling nama anak gue, pokoknya something yang Di mana? di mana? Di mananya? Kalau di perut, ntar mirip teman kita dong. Kalau di dada? Kalau di dada, Takut nama nanti kalau situ. di dada Melanie gitu ya. Kalau dada pakai nama ntar dihapus lagi kan maaf Nikita maaf banget Bu ya. Kayak maksudnya ada orang-orang akhirnya dihapus. Gue sih pengennya kalau bisa jangan dihapus karena kan itu kan the journey of our life gitu. Jadi di mana? Kalau pengen nato lagi, paling standar tuh di punggung, kalau enggak di bokong. Oh iya. Kalau gitu kita berikan kesempatan untuk Melanie ya. Untuk menato manekin yang akan kita sediakan. Oke. Ya, di daerah mana dan seperti apa bentuk tatonya kita akan berikan kesempatan untuk menato. Tapi sekarang kita punya tantangan dulu untuk keduanya, yaitu Apa nggak sih tato artis dunia ataupun artis di Indonesia. Inilah dia. Ya. Celeb Challenge. Oke. Ya, sekarang kita telah di tengah-tengah set dan sekarang para tamu kita ini akan mematchingkan di antara tato yang berada di sebelah kanan dan siapakah pemiliknya ada di sebelah kiri. Dan mereka memiliki kesempatan hanya 1 menit menentukan tato siapakah dan namanya siapakah. Oke, apakah sudah siap? Siap. Oke. Langsung Siap. ya. Belum. Nafsu gitu. Wah, nafsu banget ini kayak suaminya kayaknya nih. Kompetitif. Bener, kompetitif sekali. Dia belum tahu hadiahnya apa padahal ya. Saya nggak perlu hadiahnya. Yang penting menang. Menangnya. Yang penting Nah, itu menang. dia. Ya. Walaupun begitu kita akan lihat dulu siapakah di antara dua ini yang satu tatonya lebih banyak, satu lebih sedikit, tapi belum tentu mereka menguasai atau mengetahui tato-tato orang lain. Kita akan lihat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Oke, sudah ada Rihanna ya. Farhani, oke, Megan Fox kena ya. Johnny Depp dapat udah, oke. Chef Juna, oke. Mike Tyson dapat, oke. David Beckham. 4, 3, 2, 1. Ya. Waktu sudah selesai. Nggak mungkin dong. Sisanya silakan diletakkan. Lu mau lagian yang pemain sinetron mana gue tahu tatonya. Yang sering di majalah kali, maksudnya yang kita lihat. Pemain sinetron emang gue buka-bukain bajunya. Iya, benar-benar. Ya logikanya benar. Soalnya pemain sinetron itu pun nggak mungkin juga mau sama Melanie, jadi nggak akan mungkin lihat kan Melanie kan. Gue juga nggak suka tahun ini, gue kan nggak suka lokal, sukanya impor. Yang pertama, jawaban Melanie adalah Megan Fox. Ternyata daya tebaknya dia lumayan
Jauh. Ya. Jawabannya adalah Dimas Anggara. Bukan, mana gue tahu. Tuh. Ya, Anggara diambil dari jenis nama kucing. Anggora. Anggora ya. Oke. Yang kedua, Angelina Jolie. Salah nih. Iya. Benar sekali karena jawabannya adalah Megan Fox. Udah bener padahal. Wah, ini boleh ngarang nih Iya, kayaknya. ngaco ya. Ini doang nih pasti yakin bener sama ini. Ya, yang ketiga jawabannya Rihanna. Ternyata jawaban aslinya adalah Rihanna pasti. Rihanna pasti, benar. Yang keempat, Chef Juna. Tahu dari mana Chef Juna? Tahu kan temen. Temen. Kalau gitu ya temen dong. Gampang ketahuan karena di Iya. antara tatonya ada tulisan resep. Oh iya. Ya, ini Chef Juna benar ya. Yang terakhir, ini gampang banget ya nebaknya. Karena Yes. apa? Ada DB. Ini Ada DB. inisial. Ya, demam berdarah. Ini. Jawabannya benar. Victoria Beckham. Ya. Berarti Melanie benar 3. Sekarang kita tes yang pertama Johnny Depp. Oh, benar sekali karena inilah tato dari Tora Sudiro. Oh, Serius? Iya. Masa sih? Iya. Tora nggak gini kok. itu berantakan Mana ada gitu, Johnny Depp ini kayaknya ini. Oh iya benar. Oke. Ya salah. Oke. Mike Tyson. Udah jelas ini matanya Mike Tyson, tapi ini tato siapa kita nggak tahu. Cuma kebetulan lagi nempel di tempatnya Mike Tyson. Jadi ini memang tatonya Mike Tyson ya. Oke, benar. Aduh. Yang ketiga tato dari David Beckham. Ini kayaknya karena sering masuk angin bekas bekam. Jadi David Beckham sebenarnya ya. Benar, David Beckham. Oke. Makasih Kamela dikasih tahu. Ini nggak tahu sih Ini sebenarnya. tatonya agak ikonik sebenarnya ya. Gampang ya. Ini benar tato Chris Brown. Iya. Menurut 3 ini adalah tato dari model Indonesia yang bernama Fahrani. Ya, nggak Ternyata dia tatonya dari mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin lagi udah nggak ada Vicky. ya. Nggak mungkin Vicky Nitinegoro. Nitinegoro. Oh iya iya. Benar tato dari Fahrani. Iya. Ini menunjukkan bahwa ternyata 3 menguasai banyak sekali memori atau juga ingatan tato-tato para artis. Sedangkan yang satunya Saya ngalah Pak, saya ngalah. Kenapa ngalah? Ngalah sama yang lebih muda aja nggak apa-apa. Jangan kita ngalah itu menjadi berkah buat kita. Bikin orang lain senang itu jadi berkah buat kita Pak. Oh, gitu Buat ya? apa kita menang tapi orang lain tertindas. Mendingan orang lain senang, hati kita kalah, nggak apa-apa. Dan Tuhan kasih berkah lebih lagi buat kita. Nggak Amin. apa-apa. Iya, luar biasa. Aduh. Baru kali ini kita mendapatkan advice dari seorang cewek seksi berwajah abang-abang. Ya. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan ahli tato yang akan menjelaskan lebih detail mengenai lika-liku tato yang ada di dunia ini. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.